هرگز نخواهد افتاد. ملت ایران ملت بزرگی است. ایران کشور قوی و پهناوری است. ایران دارای تمدن کهنی است. Why do you not blame your own government for acting out crazy, putting you guys in danger? Okay? And I don't understand why the US military is helping you guys constantly defend yourself. I wish we would stop doing that. All you guys do is suck our resources. Laporan Military Watch mengungkapkan gelombang serangan rudal Iran ke Israel selama perang 12 hari telah menguras sistem pertahanan canggih Terminal High Altitude Area Defense atau THAAD Amerika Serikat yang ditempatkan di negara Zionis. Sistem itu menembakkan 60-80 misil pencegat dengan biaya hingga 1.215 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 19.769 triliun. Amerika menggunakan total 15 hingga 20% dari sistem THAAD untuk memperkuat pertahanan Zionis Israel terhadap gelombang serangan rudal dan drone Iran. Menurut laporan majalah militer tersebut, diperkirakan 60-80 misil pencegat ditembakkan THAAD selama konflik. Satu peluncuran misil pencegat THAAD menghabiskan biaya antara 12 hingga 15 juta dolar Amerika Serikat. Jadi seluruh biaya misil pencegat ini berkisar antara 810 juta dolar Amerika Serikat hingga 1.215 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut jauh lebih besar daripada biaya serangan rudal Iran. Biaya asimetris antara pertahanan versus serangan ini tidak berkelanjutan dalam jangka panjang atau konflik multifront. Menurut Wall Street Journal, Amerika Serikat telah mengisi kembali sistem THAAD yang dipasang di Israel pada tahun 2024. Ini belum termasuk sistem lain, Patriot, Arrow, David Sling, Iron Dome, yang total biaya pencegahan diperkirakan lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 16 triliun rupiah. Mahalnya biaya yang dikeluarkan Amerika Serikat itulah yang diduga memaksa Presiden Donald Trump secara sepihak mengumumkan Iran dan Israel gencatan senjata total yang beberapa jam kemudian baru dikonfirmasi kedua negara. Iran telah meluncurkan rentetan rudal ke kota-kota di seluruh Israel sebagai tanggapan atas serangan terhadap fasilitas nuklir dan militernya. Jenis-jenis rudal tersebut mencakup Ghadar, Emad, Khaybar Sekan, dan rudal hipersonik Fatah 1 yang sulit dicegat karena melaju hingga Mach 15. Penempatan THAAD ke Israel disertai dengan berbagai tantangan karena mendukung sekutu di zona konflik berarti menggunakan sumber daya yang dapat mempengaruhi kesiapan militer dan penempatan di masa mendatang. Sistem THAAD dirancang untuk melawan perluasan kemampuan rudal negara-negara musuh seperti Korea Utara dan Iran karena mereka sedang mengejar rudal balistik jarak menengah dan jarak jauh yang mampu mengirimkan hulu ledak konvensional ataupun nuklir. Selain itu, Amerika Serikat hanya memproduksi sekitar 50-60 misil pencegat THAAD setiap tahunnya, yang berarti perlu waktu bertahun-tahun untuk mengisi kembali apa yang baru saja dikeluarkannya dalam 12 hari perang Iran-Israel. Trump mengumumkan pada Selasa lalu bahwa gencatan senjata total dan menyeluruh telah dicapai oleh Iran dan Israel. Pada akhirnya, kampanye militer Amerika Serikat Israel berhasil menahan, bukan mengalahkan Iran. Situs nuklir terkena serangan, kepemimpinan militer tergoncang, namun rezim Iran dan ambisi nuklirnya tetap utuh. Jenderal Iran memberikan pesan pernyataan terakhir kepada para musuhnya, termasuk ke Israel dan Amerika Serikat. Pernyataan keras itu disampaikan jenderal itu jika kepentingan negaranya kembali dilanggar oleh musuh-musuhnya. Dia bahkan menegaskan akan memberikan hukuman yang lebih keras bagi yang menentangnya. Respon tersebut bakal mempercepat kejatuhan rezim Zionis. Juru bicara Garda Revolusi Iran, Jenderal Ali Mohammad Naini, mengatakan rezim Zionis dan Amerika Serikat telah gagal mencapai tujuan yang mereka nyatakan dalam perang. Ini adalah pesan terakhir kami ke rezim Zionis dan presiden penuh delusi dari Amerika Serikat. Jika kepentingan dan aset nasional Iran dilanggar lagi, respon kami akan berbeda, akan lebih menghancurkan dan merusak kali ini, dengan cara yang akan mempercepat proses kejatuhan rezim Zionis. Dia juga menekankan agar Trump membuka mata dan menghentikan komentar absurd serta sikap yang tidak stabil.
Nah, ini mengatakan Amerika Serikat dan Israel dalam perang selama 12 hari dengan jelas kekalahan besar. Bahkan membuat Trump bingung dan tak seimbang, yang terlihat jelas dalam pernyataannya yang tak bijaksana. Ia mengatakan Trump tak mengetahui komponen sebenarnya dari kekuatan bangsa Iran. Sang jenderal juga menambahkan, musuh menyadari kelanjutan serangan rudal balasan Iran akan menimbulkan ancaman serius terhadap keberadaan rezim Zionis. Ia mengungkapkan musuh dipaksa mundur selama perang agresi terakhir terhadap Iran dan mengakui kekalahannya. Sebagian besar rakyat Iran menyerukan kelanjutan tanggapan tegas dan perburuan terhadap para agresor. Mereka mengharapkan hukuman yang lebih keras. Musuh sendiri meminta gencatan senjata karena putus asa. Sebelumnya Iran disebut baru mengerahkan 5% kekuatan militernya dalam menghadapi Iran selama perang yang berlangsung 12 hari. Pernyataan itu disampaikan Jenderal Senior Korps Garda Revolusi Islam, Brigadir Jenderal Muhammad Reza Nagdi, Wakil Komandan IRGC untuk koordinasi. Kata dia, kemampuan utama Teheran belum tersentuh musuh dan sama sekali belum memasuki medan pertempuran. Iran sengaja membatasi skala serangan, tetapi cukup untuk memaksa musuh menghabiskan aset mahalnya ini adalah taktik biaya minimal efek maksimal. Korban ekonomi bagi Amerika Serikat dan Israel sangat besar, sementara kerusakan langsung Iran relatif kecil. TAT sepertinya bukan jawaban untuk semua ancaman. Rudal low altitude dan hypersonic Fatah 1 Iran sulit dilawan. Dengan ratusan serangan, pertahanan dapat jebol bukan karena tak mampu, tetapi karena biaya penggunaan sistem terlalu tinggi dan produksi interceptornya lambat hanya 50-60 per tahun. Artinya, satu bentrokan singkat sudah menguras tahun produksi. Pengeluaran mendadak ini mengancam kesiapan Amerika Serikat di front lain, seperti Indo-Pasifik dan Eropa. Proses produksi interceptor yang lambat menimbulkan kekhawatiran jika terjadi konflik panjang atau sekaligus Amerika Serikat bisa kehabisan cadangan. Faktanya, penggunaan TAT melindungi Israel bisa menyebabkan jebolnya anggaran militer Amerika Serikat jika tidak cepat diatasi. Iran membuktikan kapasitas militernya ada, bahwa mereka bisa melancarkan serangan asimetris efektif, hemat biaya. Iran sengaja menggunakan tekanan terbatas, sekilas kemunculan militer penuh tetapi tetap menyisakan cadangan. Strategi ini membuat pertahanan Amerika Serikat dan Israel tekor di biaya tanpa resiko penuh bagi Iran. Ini sekaligus memberi rasa percaya diri kepada rezim, sekaligus menyebarkan pesan ketahanan strategis. Iran menunjukkan bahwa 5% kekuatan saja bisa membuat Amerika dan Israel kehabisan uang.